Halo semuanya, selamat datang kembali di Football Year. Karena membicarakan sepak bola adalah hak segala bangsa. Dengan saya, Mildan Daru. Dan Dex Gleniza, siniar ini mengudara setiap Selasa. Alhamdulillah Dex, cek, halo. Lagi di mana ini emang? Karena ini, akhirnya suara kita clear lah ya. Bersatu. Bersatu kembali, kita pakai mikrofon lagi. Nggak lagi pakai, apa kita kemarin? Pakai Anchor, pernah pakai rekaman Via telepon via biasa. telepon biasa, Pernah. pernah Via Zoom juga via Zoom, gagal. gagal. Google Hangout ya. Google Hangout juga sempat dicoba segala macam lah. Dan udah berapa episode Dex ya kita berjauh-jauhan dan akhirnya ketemu kembali gini. Gak ingat gua, kalau udah berapa lama gua ingat, 3 bulan lebih. Oh iya. Kalau episodenya gua gak tahu. Tinggal dikali aja berarti 3 kali 4 9 12 lah ya paling ya. atau Berapa? 3 kali 4 12 dong. Iya 12 bener. Iya udah 12 episode akhirnya. Minimal 12. Segitulah akhirnya kita. Dan kenapa kemudian kita ketemu lagi karena Karena gua ke Jakarta kembali. wis masuk ini udah mulai aktivitas kembali ya. Iya, gua harus nyamperin zona merah nih. Wih. Karena Liverpool juara soalnya. Anjir. Ada Jadi ngaruhnya. harus biasa sama yang merah-merah. Dan karena ini juga, tapi ini suara udah proper nih harusnya nih ya, udah clear lah ya di mana lain. Tapi background mungkin nanti kalau teman-teman yang dengerin ada background yang aneh-aneh, suara motor lah, suara ayam lah, suara apa lah gitu, agak diwajarkan aja lah ya. Soalnya kita lagi di mana sih emang? Kita lagi di favela. Di favela anjir. Mentang-mentang artworknya udah gambar Socrates dengan Chris the Redeemer. Ya, udah tau lah Brasil nih, bendera Brasil. Di favela itu perkampungan Brazil, ceritanya gitu. Dan akhirnya tema kita balik lagi setelah 2 tema sebelumnya itu kan ada Sintayong sama satu lagi Liverpool. Itu kan kekinian banget tuh. Kita mendobrak inilah tema-tema kebiasaan kita. Akhirnya kita balik ke awal dulu ke tema ini dan Timeless ya. tema timeless yang bisa kalian dengerin kapan aja gitu. Yoi dong. Dan penuh berpengetahuan. Klaim lu sih Dex. Insya Allah. Gue sih nggak ngeklaim ya. Tapi emang ini apa namanya, tema-tema kayak gini udah kangen lagi sih gue kalau naikin tema-tema yang Ya kan tadi ini kan mau naiknya 2 episode sebelumnya. Cuman Iya. gara-gara ada Sintayong diundur, terus gara-gara Liverpool juara diundur. dan apalagi topiknya ini salah satu topik besar di sepak bola menurut gue sih Dex. Jadi ibaratnya kayak salah satu keresahan orang-orang supporter bola gitu. Soal apa itu? Brasilnya maksudnya? Soal Brazil. Jadi banyak orang tuh yang penasaran tuh apa? Terutama orang-orang dari negara sepak bola dunia ketiga, Dex. Kan ada negara ekonomi dunia ketiga nih sepak bola Itu sama kayak flower country nggak? negara berkembang. Sama ya? Sama lah anggapannya itu. Gue nganggapnya negara dengan dunia sepak bola ketiga itu adalah levelnya kayak Indonesia menurut gue ya. Itu Tadinya. apa? Karena pertama kalau level-level elit tuh top global tuh orang-orang yang udah pernah juara Piala Dunia. Gue nganggapnya kayak gitu. Terus orang-orang kaya itu kayak sepak bola ya, ini ngomongin soal sepak bola ya. Itu orang yang pernah main di Piala Dunia. Terus di bawahnya lagi tuh orang yang kadang masuk Piala Dunia, kadang enggak, tapi di region Sengaja merajalela. berprestasi gitu. Ibaratnya kayak Sama Meksiko. Di Meksiko, CONCACAF. negara-negara Arab, gitu-gitulah ya, beberapa Arab Saudi gitu. Arab Saudi pernah main Piala Dunia, pernah enggak, tapi di region masih tim elit. Bener. Ada lagi yang negara yang ini tadi levelnya yang kayak Indonesia ini, yang di region bukan region benua doang ya, region yang paling kecil lagi tuh kan dari Asia, ada Asia Tenggara. Asia Tenggara pun belum pernah juara. Dan berharapnya sih ya kayak gue juga berharap, lo pasti juga berharap kan Dex, suatu saat bisa berprestasi kayak Brazil. Nah, dan bikin orang penasaran adalah emang susah apa sih bisa berprestasi gitu? Kenapa negara-negara kayak Brazil yang ya kalau ngomongin soal Brazil ini, quote-nya Beckenbauer yang salah satu yang terkenal tuh kalau sepak bola adalah cerminan sebuah bangsa katanya gitu. Nah, kayaknya sih banyak yang salah tangkap soal ini gitu. Karena kalau ngomongin Brazil, negara Brazil ini negara berkembang, bukan negara maju dengan ekonomi yang luar biasa gitu, yang luar biasa ada di jajaran elit gitu. Tapi sepak bolanya luar biasa maju. Dan episode kali ini tuh emang khusus membahas soal itu, bagaimana melihat Brazil yang jago sepak bola, dan dia jago tuh bukan melulu soal sport science yang orang-orang gembar-gemborkan, bukan karena fasilitasnya teknologinya super mewah, karena ditunjang ekonomi mewah, bukan seperti itu. Brazil itu ajaib ibaratnya gitu. Nah, episode kali ini membahas soal itu, Dex. Pertama apa?
Mau bahas apa dulu? Ekonomi Brasil dulu. Ya tadi kalau membahas yang soal tadi mungkin bener sih ekonomi ya. Kalau ekonominya tadi kita sepakat kan Brasil negara maju, sepak bolanya luar biasa besar. Tapi berbanding terbalik sama ekonominya. Nah, orang-orang kan bingung ya kok bisa sih negara-negara kayak Brasil gitu. Emang sebesar apa sih ekonomi Brasil tuh sebenarnya gitu. Kalau ngomongin negara kaya, bukan negara kaya udah pasti. Karena kalau ngomongin GDP-nya itu per kapitanya itu 8.900-an lah, sekitar 8.900 dan itu di peringkat 73, nomor 73 Di dunia. GDP-nya. Indonesia masih di bawahnya sebenarnya sih. Indonesia masih di bawahnya. 100 sekitar peringkat 100-an lah. Ini dia peringkat 73. Tapi kalau ekonomi bukannya paling besar ke-9 dunia Brasil ya? Itu untuk ininya bukan per kapitanya kalau Oh ya, nggak bukan per kapitanya. salah. Itu apa total. Karena kan dia negara Oh, gara-gara penduduknya penduduknya gede. besar. Tapi begitu dibagi jumlah per penduduknya kapita sebenarnya kecil. sebenarnya kecil. Itu yang terjadi. Dan kalau ngomongin indeks korupsi misalkan kalau ngomongin negara ya. Brazil itu peringkat korupsinya itu nomor 106 dari 179 negara. Ya papan bawah, Papan tengah, bawah. tengah bawah, tengah ke bawah lah. Cenderung tengah ke bawah gitu. Dan di Amerika Latin mereka terburuk ketiga bahkan gitu. Nomor satunya tuh Bolivia atau Venezuela. lupa. Venezuela dulu. Venezuela baru Bolivia ya. Yang nomor 3 tuh Brazil, terburuk gitu. Dan kalau ngomongin jeleknya korupsi misalkan kalian menganggap nih, kalau kalian ya, gue sih nggak menganggap gitu ya. Kalau kalian menganggap Indonesia tuh korup banget nih, parah nih korupnya gitu. Indonesia tuh peringkat 85 loh gitu. Lebih bagus dari Brasil. Lebih bagus dari Brazil. Jadi kalau kalian merasa mungkin ya kalian merasa korupsinya Indonesia jelek, Brazil lebih jelek Lebih lagi. jelek lagi ya. Bisa kalian bayangkan seperti apa negaranya. Ini by the way bener ya, ini peringkat korupsi itu maksudnya makin tinggi makin gak korup ya. Nomor satunya itu New Zealand. Iya. Nomor 85 Indonesia, 106 Brasil. Gitu kira-kira. Dan balik lagi deh soal prestasi paling ya. Ya Brasil, ya kita tahu kan jago sepak bola, tapi yang nggak tahu nih kenapa Brasil jago sepak bola itu mereka juara dunia 5 kali kan, sampai 2020 ini ya, itu paling banyak di dunia, lebih banyak dari siapapun dan semuanya di luar kandang biasanya. Yang mereka juara tuh semuanya di luar kandang. Mereka main di kandang sendiri terakhir tuh justru dibantai 7-1 sama Jerman. Dan ini juga sebenarnya momennya pas juga Mil. Kalau pas kita keluar besoknya tuh ada peringatannya. 7-1 Brasil. Oh, iya. Kalah sama Jerman di Piala Dunia 2016 tuh. Soalnya 7 negara lainnya yang pernah juara, seenggaknya sekali pasti pernah merasakan juara di rumah sendiri, kecuali Spanyol ya. Spanyol juga lumayan superior sih, meskipun gak superior Brasil. Dan itu yang terjadi juga di Inggris. Inggris juara Piala Dunia sekali. Itu Di karena rumah tuan sendiri. rumah. Kontroversi lagi golnya. Kontroversi. Nah itu yang kenapa tuan rumah penting. Nah Brazil sejago-jagonya 5 kali itu belum pernah ada yang di tuan rumah, itu jago banget dong. Jago banget. Nah, terus juga itu kan dari tim ya. Coba dari pemain deh. Sejak Ballon d'Or dibuka untuk pemain non Eropa, cuma Brasil yang bisa menyumbangkan lebih dari 2 pemain. Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Kakak tuh yang pernah meraih Ballon d'Or. Meskipun sekarang didominasi Messi dan Ronaldo ya, dan Cristiano Ronaldo. Terus juga ini kebetulan nih majalah 442 edisi Juli 2020 pada saat rekaman ini itu juga lagi ngebahas Brasil Mil. Nah dia bilang momen kunci yang bikin dunia jatuh cinta kepada Brasil itu saat Pelé kembali ke timnas tahun 1970. Soalnya Pelé tuh sempat nggak main di Piala Dunia Inggris tahun 66, tapi 70 dia kembali, disitulah dunia jatuh cinta kepada Brasil. Waktu itu tuh pelatih Brasil sebelum Piala Dunia 1970 tuh João Saldanha. Ini menarik sama seperti cover kita Arrigo Sacchi, soalnya dia bukan sepak bola dulunya, dia jurnalis dulu. Nah dia membawa Brasil lolos ke Piala Dunia memakai kerangkanya tuh dari Botafogo dan Santos sebagai fondasi timnasnya. Nah dari situlah dulu kan soalnya belum global kan, masih negara banget lah fokusnya. Nah terus juga kalau kita mengerucutkan lebih kecil lagi di Amerika Latin aja gitu, Brasil juara Copa America 9 kali. Tapi kalau kita lihat prestasi anak mudanya, misalkan Olimpiade gitu, ternyata cuman sekali doang Brasil pernah juara Olimpiade di rumah sendiri tahun 2016 di Rio waktu itu. Dan kalau main regional kayaknya lawan bebuyutannya Argentina nggak sih? Argentina pasti. Dan itu jadi emang lagi negara paling banyak melawan Brazil gitu. Negara yang paling sering dihadapi oleh Brazil tuh. Oh iya, berapa kali? Argentina. Dia kalau gue lihat datanya ini sih 107 kali main keduanya tuh. Brazil menang 42 kali, imbang 27 kali dan kalah 39 kali. Berarti lebih sering Brasil menang ya? Lebih sering Brazil menang meskipun tipis lah, beda 3. Tahu nggak kenapa? Kenapa tuh? Soalnya berhasil. Anjir. Fuck. Dan sayangnya belum pernah lawan Indonesia ya Brazil 6. Oh belum pernah. Belum pernah. Paling dekat deh lawan mana? Kalau
Asia udah sering lah ya Asia. Kalau Asia Tenggara kayaknya Thailand deh. Thailand sama Malaysia. Oh iya, Oh, Thailand. yang 7-0 tuh bukan? Iya, Thailand yang 7-0 bener. Malaysia 4-0 kalau nggak Iya, salah. kalau nggak salah. Dan emang Indonesia belum pernah lawan Brazil. Hmm. Cuman Pele pernah datang ke Indonesia. Pele beneran nih. Pele beneran, bukan Pele-pelean. Pele-pelean. Tahun 1972 mereka main di Senayan waktu itu masih stadionnya namanya masih Stadion Senayan. Pele sama siapa mainnya di sini? Sama Santos. Oh, bukan sama Brasil. Bukan sama Santos. Jadi uji tanding hore-hore gitulah. Dan ini salah satu cerita terkenal di apa namanya? di sejarah sepak bola Indonesia. Pele pernah datang ke Senayan tapi nggak enaknya waktu itu Pele dicemooh Dex. Kenapa? Mainnya dianggap jelek. Tapi jeleknya gimana nih maksudnya? Jeleknya tuh mainnya asal-asalan, dia kayak malas-malesan terus apa gitu. Jadi kayak dia jago banget kan. Tapi mainnya jelek, nggak kayak orang nganggapnya udah Pele. Ibaratnya kalau era sekarang ya, ada era Messi sama Cristiano Ronaldo gitu. Lo kedatangan Messi, wah anjir, kedatangan Messi nih. Gue ngelihat dia bakal ngelewatin 10 pemain gitu-gitu. Ternyata enggak gitu ya. Ternyata enggak, dia mainnya jalan kaki, nggak jelas gitu-gitu. Tapi golin nggak sih? Golin 1. Golin satu. Itu 3-1 kalau nggak skornya. Tunggu dulu. Tapi masih mending lah daripada Ronaldo yang kemana tuh? Tur ke Jepang dia nggak dimainin terus orang-orang pada protes. Oh iya. Ini masih mending dimainin kan Pelenya kan. Itu mirip kayak gitu memang. Kalau negara-negara dengan sepak bola dunia ketiga tuh pemain datang tuh malah pengen senang lihat pemain lawannya. Bener. Itu problemnya kira-kira. Cuman itu kan timnas laki-lakinya ya. Kalau perempuan ya ternyata gua pas lihat nih, gua kan taunya Marta jago banget ya. Tapi ternyata pemain paling sering ini Ballon d'Or ya, perempuan. Ballon d'Or perempuan berapa kali ya? 5 kali. Tapi ternyata nggak pernah juara dunia Brasil perempuan tuh. Iya. Iya. Maksudnya gue baru ngeh ya. Iya. Ternyata pas gue lihat, tapi Martanya memang jago banget. Nah, kalau di dunia itu Brasil nggak pernah juara, beda lagi cerita di Copa America. Di Copa America itu Copa America perempuan ya selalu juara kecuali sekali tahun 2006 di Argentina. Oh berarti sepak bola di Copa America di Latin tuh untuk Dirajai. perempuan berarti emang kurang ya berarti ya. Gue salah istilah kali ya. Sepak bola perempuan Amerika Latin dirajai Brasil berarti diratui ya berarti ya. Iya. Kalau perempuan kalau sepak bola perempuan ya. Paham ada aja. Ya bener lah gitu lah seperti itu. Lo hati-hati lo di protes ini lo. Protes feminis ya udah. Next. Tadi kan Marta ya sepak bola perempuan ya. Kalau cowok-cowok laki-laki lo ya banyak banget sih sebenarnya ya. Apa nih Tapi Ballon d'Or berarti? enggak yang pemain Brasil yang jago lah gitu. Oh. Sebenarnya kita kan taunya mungkin dari era Pele ya. Pele memang jago banget kan. 77 gol itu terbanyak di Brasil. Tapi sebelum Pele tuh ada namanya Leonidas. Dia kalau sekarang kan disebutnya kan the next Pele, the next Maradona. Dia tuh the previous Pele. Tetap aja Pelenya yang dijual. Iya sih. Leonidas juga penyerang dan banyak golnya. Terus habis itu ada Mario Zagallo. Zagallo ini benar-benar jago loh gitu. Zagallo. Soalnya dia jadi pertama yang juara dunia sebagai pemain dan pelatih si Zagallo ini. Dan dia main di Liga Indonesia. Mario Zagallo? Iya. Bukan Mario Kempes itu. Bukan, main di Liga Indonesia. Jaga lu. Coba. Serius? Enggak bohong. Oh, iya benar. Di Fafa Persija Mario. ya? Bukan di Persik Kediri. Oh, Fafa Mario Jagalo. Ada lu cari ada Fafa Mario Jagalo. iya, tahu gua. Ada Dulu di Persija enggak salah ya? Iya. Terus abis Zagallo itu ada Zico namanya. Terus juga yang jadi cover kita nih muka Socrates nih. Socrates pemain yang paling kalau Mas Zen tuh suka banget sama Socrates soalnya dia paling demokratis banget lah gitu, Sepak mengedepankan bolanya ini pemain idolanya orang-orang SJW bukan itu dikit SJW. Apa ya itulah pokoknya lah. Untuk yang orang-orang anti mainstream segala macam tuh lo suka apa Socrates gitu. Tapi udah mainstream lah itu Mas Socrates mah. Ya dulu kan enggak, dulu kan karena salah satunya pas ZNRS bikin campaign soal Socrates gede-gedean tiba-tiba gua nginget banget sih apa namanya Di Corinthians kan Socrates. di Corinthians ZNRS sampai ganti header Twitternya tuh pakai Socrates. Sebelumnya gua nggak pernah ketemu orang pakai profil picture Socrates. Setelah itu terus ada keluar lagi soal cerita Socrates, tiba-tiba langsung brudul orang-orang pada Socrates. Ya gak apa-apa juga sih, dia merupakan idola alternatif baru lah ya berarti. Gitu Dibandingkan lain. Terus abis era-era Socrates tuh ada Romario sama Bebeto tuh. Itu zaman kayak kita masih kecil mungkin lo juga belum nonton bola. Gue sebenarnya belum nonton bola sih, tapi udah tahu ada Bebeto tuh. Nah, terus habis itu ada siapa lagi ya kira-kira Mila? Cafu paling. Cafu. Cafu tuh paling ingatan gue soal Brazil jago itu ya Cafu gitu. Karena ini ada suara motor dengeran gak nih? Di favela. Ya udahlah.
Cafu tuh diingatan gue Brazil terbaik tuh ya kayak misalnya diingatan gue Brazil tuh kayak apa di bayangan itu Brazil 2002 Iya, di bener. kepala gue ya. Yang Kayak, Ronaldo tuh rambutnya yang kayak ini. kuncung. Jadi Brazil tuh yang mana yang jago ya? Kalau gue nyebut di kepala gue langsung ke gambar itu adalah Brazil 2002. Nah, kaptennya Cafu waktu itu. Dan Cafu juga kebetulan jadi pemain dengan caps terbanyak ya Benar. di Brasil. Benar. Terus Roberto Carlos. Roberto Carlos mah jagoan masa kecil orang-orang secara umum ya. Dia cepat, tendangannya bagus, tendangan bebasnya juga bagus. Terus siapa lagi? Ikonik lah di game tuh Roberto Carlos. Terus Rivaldo sebenarnya bagus tuh Ronaldo, di Barcelona. Tapi yang paling bagus menurut gua menurut lo siapa? Main Brasil. Ikonik ya. Hmm. Ronaldo ini sih, Ronaldo Luis asli Nazario. ya. Luis Nazario de Lima Ronaldo. Gue hafal nama lengkapnya. Ronaldo botak atau ya. Ronaldo botak. Meskipun sekarang sudah berambut dan sudah menggendut. Karena dia apa kalau gue SB dulu inget banget tuh begitu soal pelatih gue tuh bilang menjago ya Ronaldo gitu. Gue cekan ini kayak Ronaldo ini kayak Ronaldo. Pokoknya segala macam yang pemain jago itu adalah striker. Di SB gue dulu tuh gitu kayak lo paling jago adalah lo adalah striker. Lo paling jelek mainnya lo adalah back. Terutama libero bukan Enggak, libero. paling jelek kalau di gua back sayap biasanya. Yang Enggak, dunia gue agak kalau ini. modern back sayap bagus, cuman Tapi di zaman gua enggak. Di punya gue juga back sayap enggak ini deh. Justru orang-orang kidal yang unik-unik tuh ditaruh left. Oh enggak, kalau back Back. sayap kiri iya, back sayap kanan yang paling cupu. Enggak juga gue ya. tetap di libero sih gue. Oh, di libero. Karena mainnya pakai 352 sih. Jadi pemainnya wingbacknya wingback harus jago sih karena dia harus ngirim crossing segala macam kan. Kalau di formasi ya sebenarnya gue sih. Libero yang paling cupu yang paling bawah. Tukang sapu tuh. Oh kalau SSV gue soalnya ini sih apa Inggris banget 4-4-2. Wow, beda. Pantesan. Terus juga abis Ronaldo gue lihat free kick sekarang kan bagus-bagus tuh. Misalkan ada kayak siapa Beckham kayak gitu-gitu. Nah sebenarnya menurut gue yang bagus tuh Juninho Pernambucano. Tuh free kick terbaik tuh. Itu dari Brasil tuh. Ya, Yang Brasil tuh. Raja free kick lah ibaratnya gitu. Terus ada siapa lagi coba? Ronaldinho. Nah iya itu. Itu kayaknya gak ada yang ngebenci dia ya. Sepak bola selalu tersenyum. Bahkan terakhir kali ketika dia kena kasus itu, dia di mana Ditangkap ya Paraguay. Di Paraguay tertangkap karena paspor palsu. Waktu ditangkap masih senyum dong. Gue kesian itu sih. Kalau di era modern tuh kayak N'Golo Kante ya. Ya, Yang N'Golo Kante itu juga. intinya tuh musuhnya hampir nggak ada lah, nggak ada yang benci lah sama Ronaldinho. Terus juga tadi kan kalau di game ada Roberto Carlos yang super, Adriano juga super di game. Adriano super di winning luar biasa. Tapi ternyata gue taunya juga dari Retropus yang mencari informasinya ternyata Adriano dibilang bagus di PES gara-gara yang buat PES suka Adriano. Anjir. Memang jago sih, cuman di PES tuh jadi dewa dia. Bukan jago lagi itu gara-gara yang bikin PES memang suka Adriano. Atribut soal attackingnya 9999 gitu. Shoot power ya terutama. Iya, dia menggila itu kalau udah. Terus Kakak pemain terbaik dunia soalnya kan. Terakhir tuh dari. dan pemain yang kesannya baik lah gitu. Nah, soalnya I bilang to Jesus ya. Iya, andalannya selalu ini apa namanya? Tuhan gitu. Alim lah. Alim, Tapi ada juga yang pernah di ini juga tuh Dex karena dianggapnya ikon kulit putih. Oh iya. Sempat ada lah rame lah gitu lah. Jadi dianggapnya Kakak dianggap baik karena dia kulit putih. Sementara pemain Brasil lain karena dia berkulit gelap sehingga kesannya Kakak tuh paling baik karena dia berkulit putih. Tuh, ada lah yang Ada begitu. gitu ya. Ada. Terus siapa lagi? Robinho. Oh Robinho yang Kalau Robinho lo ingatan lo Robinho apa? flop. Padahal bagus. Di game selalu bagus soalnya. Lo Bahkan lebih ketika ke Man City atau lebih ke Madrid? kalau ke Man City. Sama. Soalnya ketika dia flop pun di game masih bagus skillnya. Jadi orang-orang masih make. Ya. Jadi jadi apa ya kalau gitu? Kayak nggak sesuai ekspektasi lah gitu. Terus juga dia kalau overdosis katanya jadi jago. Jadi dermawan. Soalnya Robinho Ode, Robin Hood. Anjir. Itu keluar di kuis sama Om at box bola. Fuck. Terus juga kalau sekarang sana sih ada Neymar, Firmino kayak gitu. Firmino tuh pemain paling nggak egois yang pernah gua tahu dan dia kebetulan orang Brasil, posisinya penyerang kayak ini pemain langka sih menurut gua. Liverpool beruntung lah punya Firmino. Karena Ya itu tadi dermawan, dia tapi penyerang posisinya. Dermawan tuh dermawan apa? Lu mau ngelawak mau apa? Beneran. Oh, Dia- kasih asis, kasih apa gitu. Kasih asis, sering turun gitu. Padahal dia Iya. si ujung tombak. Lu tahu Fabio Rocembak gak? Nggak tahu siapa. Ini bukan pemain jago sih, cuman dia soalnya habis pensiun dia main sabung ayam. Anjir. Itu gara-gara itu gue taunya Fabio Rocembak tuh. Ya udahlah, daripada ini kita Soalnya banyak ya soalnya pemain Brasil kalau juga ya. pemain Brasil
Udah semua belum sih kita sebutin, kayak belum semua juga. Belum ya, semua lah, banyak banget. Apalagi yang anti mainstream tuh pasti banyak. Pasti ada yang protes nanti. Kok nggak ada Tafarel gitu? Kok nggak ada Dida gitu? Kipernya mana? Oh iya, kiper tadi dari tadi nggak ada kiper loh, Bro. Bener juga ya. Udahlah next aja lah. Daripada kalau nggak ada habisnya kalau lo, karena pemain Brazil emang jago-jago. Jago-jago. Pertanyaannya balik lagi. Jangan terlalu out lo jangan ini. Oh iya. Lo harus menjelaskan soal ini. Kenapa sepak bola Brazil hebat? Seperti yang kita tahu nih, pendahuluan dulu gue ya. Anjir, Sebelum gue jawab. Kan setiap nomor cabur kan punya karakteristik berbeda ya, Mil. Ya banyak faktor sih sebenarnya yang menunjang karakteristik yang berbeda-beda itu. Misalnya pola latihan, fisik yang mendukung, lingkungan juga mendukung, budaya, faktor luck juga bahkan. Dan yang paling besar nih genetik nih. Masalahnya seberapa beragamnya sebuah negara itu, mereka tetap dibentuk oleh sekelompok manusia dengan gen mayoritas. Itulah kenapa nih, flashback sedikit ya. Keturunan Afrika Barat dan Nigeria kan jago lari jarak pendek. Keturunan Nilotik dan Kenya itu jago lari jarak jauh. Keturunan Tionghoa jago tenis meja. Ya kan, Mil? Seperti yang pernah kita bahas di kapan ya? Episode 5. Oh, tentang 4 atau 5? 5. Tentang sport science ya. Nanti kalian dengerin lagi lah, ulang. Terus pertanyaannya sekarang, kalau di sepak bola Brasil jagoannya. Kenapa itu? Ini sedikit ya, kondisi cuaca berperan. Nggak percaya nanti. Terus lahan sempit juga di kota-kota besar banyak berperan juga. Lo tahu tarian samba nggak, Mil? Tahu, goyang-goyang. Itu juga punya andil besar tuh. Kenapa Brasil bisa jago? Nah, kan penasaran kan kenapa itu semua bisa bikin Brasil jago? Nah, ini penjelasannya nih, gue jelasin di sini nih. Pertama ya, soal kondisi cuaca itu berpengaruh ke pemain-pemain Brasil yang tekniknya jadi bagus. Kenapa? Di Brasil itu kan cuacanya tropis, cuaca hujan ekstrim tuh hujannya banyak banget, dan panas juga, hujan juga ngebuat rumputnya jelek buat lapangan bola, Mil. Rumput bagus tuh cuman buat orang-orang kaya doang. Makanya banyak anak-anak main di tanah, pantai, di jalanan, jarang di rumput-rumput bagus. Nah, perkembangan kota besar juga membuat lahan semakin sempit. Terus ada penelitian nih dari Campinas State University di Brasil. Kalau orang terbiasa main di lahan sempit dan keras, perkembangan skill olah bolanya akan semakin baik. Misalnya, kalau sering main di aspal yang sempit, pantulan bola kan nggak bagus tuh. Jadi teknik kontrol harus bagus juga. Terus juga harus cepat dan berani. Malah kadang mainnya nggak pakai bola, Mil. Bisa pakai buah-buahan, pakai telur. Jadi harus hati-hati banget dan harus kreatif gitu. Nah, ini juga kan, lo tau kan di Brasil banyaknya apa kan, Mil? Soal yang kita lagi tempat kita syuting sekarang nih. Favela. Dan nyambungnya tadi kan soal kenapa jagonya gocek-gocek segala macam itu sebenarnya ada di film ini nih, film Pele. Film Pele. Kalau kalian lihat film Pele yang terakhir tuh, Pele Legend kalau nggak salah judulnya, itu diceritain juga kenapa Brasil jago gocek itu salah satu adalah favela. Jadi penduduknya suka banget main bola. Jadi di mana-mana main bola gitu. Nah, sementara favela tuh kampung kecil gitu, gang-gang masuk gitulah. Kan sempit banget. Sempit banget. Tapi mereka tetap ngotot pengen main bola. Akhirnya ya udah dengan bola seadanya tadi. Bisa buah-buahan, telur segala macam gitu. Dipakai main bola. Itu kemudian mereka jadi secara alamiah jago gocek. Gitu. Terus ada juga yang versi filosofisnya. Apa? Filosofisnya dianggapnya karena ini juga ada di film Bella juga. Filosofisnya adalah dulu olahraga sepak bola itu bawaan dari orang-orang kulit putih, dari Portugis. Kan Portugis pernah jajah Brazil tuh. Dan akhirnya mereka main bola. Nah, kadang-kadang pemain Brazilnya itu orang penduduk Brazil itu diajakin main bola juga. Tapi karena mereka dianggap kalau masa itu kan rasisme masih tinggi banget tuh, diskriminasi segala macam tuh. Lo main bola ayo, tapi lo nggak boleh nyentuh gue ya gitu. Oh iya. Kalau bersentuhan. Jadi dipaksa, dengan peraturan itu dipaksa untuk nyari cara lain. Gocek gitu. Biar nggak bersentuhan. Akhirnya mereka tetap main bola, gocek gitu. Itu secara filosofnya, dan itu agak diragukan sebenarnya sih karena agak masuk akal ya. Cuman itu cerita itu selalu diulang-ulang gitu. Nah, itu kan favela ya. Tadi juga kan sebenarnya selain favela, aspal dan juga tanah, juga main di pantai juga berpengaruh ke teknik. Nah, ini di pantai kenapa? Soalnya pemain kalau di pantai itu butuh lebih banyak energi. Kan pasir kan berat ya, Mil. Bola juga jarang mantul kan kalau di pantai. Jadi operan harus akurat dan harus bisa kontrol pakai segala anggota tubuh. Soalnya ketika bola udah ke bawah udah habis, udah bisa direbut lagi sama lawan. Nah, yang menarik juga ini soal tadi terakhir itu, orang-orang Brasil kan senang nari samba.
Ini juga ternyata berpengaruh. Ini gue baca dari penelitian kinesiologi departemen di Texas University. Itu bekerja sama dengan klub Atletico Paranaense di Brasil. Bunyi penelitiannya, anak-anak yang biasa nari dari kecil itu jago karena gerakan kaki dan goyang pinggulnya mantap. Jadi berpengaruh ke Mantap. teknik mereka gitu. Goyang pinggul ini penting di sepak bola. Buat apa? Buat ngelewatin pemain, buat mutar tubuh untuk nendang bola. Itu butuh goyang pinggul situ. Nah, orang-orang Brasil yang senang nari samba dari kecil itu ngaruh banget ke teknik-teknik mereka pada akhirnya gitu, Mil. Dan kalau secara filosofis juga tubuh gitu, bagian tubuh tuh ketika dia udah nari-nari segala macam kan akhirnya keturunan-keturunan setelahnya tuh secara fisiologi Berubah juga, ka- menyesuaikan lah istilahnya. kaki, pinggul apa segala macam, kelenturan otot gitu tuh juga akhirnya kakinya lebih luwes daripada orang-orang kebanyakan, nggak kaku gitu. Itu ngaruh beneran loh. Ngaruh beneran. Soalnya kayak gajah sekarang kenapa yang gadingnya yang sekarang tuh banyakan nggak ada gadingnya soalnya gajah-gajah bergading pada diburuin. Nah, Jadi secara otomatis keturunan yang berikutnya tuh yang nggak bergading semua. Bukan karena mereka nggak mau punya gading gitu. ya dan akhirnya apa yang tadi gadingnya tadi akhirnya Jadi langka. dan akhirnya cerai kan sama Giselle. Hai. Bisa. lanjut. Yang dengerin tolong tepuk tangan. Nah, yang balik lagi pemain Brazil kan tadi kan udah gue bilang jago-jago ya. Udah ada banyak penelitian juga. Nah, ini ternyata sejago-jagonya juga mereka bisa menjajah dunia istilahnya dengan sepak bola yang semakin globalisasi. Soalnya kalau dijumlahin, gue baca dari FIFA.com sini, Brasil itu punya 2,1 juta pesepak bola. Banyak banget itu. Banyak banget. Nah, bukan sembarang pesepak bola, Mil, tapi sepak bola yang berteknik dan kreatif. Nah, yang main di luar negeri itu ada lebih dari 2.500 pemain. Di Indonesia nih datanya tahun 2020 ya. Ada 20 lebih, tepatnya itu 24. Kalau gue lihat di transfer market, itu peringkat ke-27 dunia. Paling banyak pemain Brasil setelah main di Brasil itu main di Portugal. Ada 657 pemain. Habis itu di Jerman, di Italia dan di Jepang yang keempatnya. Di Portugal sih gara-gara mereka kedekatan ini aja. Dulu kan dijajah juga sama Portugis kan. Bahasa dan budaya ya. Nah, nggak heran karena pemain-pemain Brasil banyak dan tersebar ke seluruh dunia, jadi milihnya juga nggak susah lah gitu. Bahkan katanya kalau Piala Dunia disuruh ngirim 4 tim Brasil, mereka masih tetap jago-jago semua 4 tim itu. Saking banyaknya pemain jago. Nah, cuman ternyata nggak cuma di Brasil doang ya pemain Brasil kan, Mel? Maksudnya gimana tuh? Soalnya ternyata pemain-pemain Brasil karena saking jagonya dan saking banyaknya, banyak yang ya udah karena udah main di negara lain, karena di Brasil mungkin nggak laku atau nggak bisa main di timnas, udah dinaturalisasi aja. Oh, naturalisasi ya. Dan beberapa tuh nggak cuma naturalisasi ya. Karena sebenarnya beberapa Brazil itu salah satu negara yang membolehkan Dual paspor citizen. ganda kan sebenarnya. Jadi lo bisa punya 2 paspor gitu. Terutama ke Portugal ya. Sama yang kasus Diogo Costa dengan kan ada tuh Diogo Costa Iya, itu kan Diogo dia Costa. sebenarnya Brazil kan, warga negara Brazil. Tapi ke Spanyol. Tapi dia punya 2 paspor. Satunya lagi paspor Spanyol. Dan akhirnya dia milih Spanyol. Deco juga Portugal. Oh, Deco Portugal. Terus ya kasus-kasus beberapa negara di Eropa juga kalau pemain asing itu salah satunya gue ingat banget salah satu kasus pertama gue ngerti konsep paspor Ghana itu Roberto Carlos Dex di Real Madrid. Jadi Roberto Carlos dianggap bukan pemain asing karena dia punya 2 paspor. Paspor Eropa ya. Paspor Eropa. Jadi dia dianggapnya orang Eropa karena dia punya 2 paspor. Baru bisa tuh kayak gini tuh gitu. Gue salah satu itu pas Roberto Carlos di Real Madrid dulu itu. Tapi sayangnya di Indonesia nggak bisa gitu. Nggak bisa. Jadi Makanya dulu juga kakak juga punya keluarga negara Italia sebenarnya. Jadi kalau kakak masih belum memperkuat timnas Brasil tuh, sampai saat dia jago, dia bisa jadi timnas Italia tuh. Dan kalau Indonesia sekarang masih aktif dia di timnas Beto sih. Beto Gonçalves ya. Karena di Madura United kalau nggak salah. Nah itu juga sebenarnya banyak juga sih, kayak di Jepang ada, di Jerman bahkan Cacao ya kalau nggak salah ya. Terus juga Thiago Motta di Itali. Di Singapura kayaknya ada ya. Gue lupa ya. Siapa namanya? Nggak tahu, lupa. Lupa gue, punya ada di Singapura. Semuanya tuh memang banyakan pemain-pemain Brasil saking jago-jagonya ya udah di negara lain juga kepake. Bahkan kalau di total nih, Mil, setelah gua lihat datanya, ada lebih dari 80 pemain keturunan atau naturalisasi Brasil di negara-negara di seluruh dunia.
lama-lama nih kalau Piala Dunia kayak gini terus bisa Brasil lawan Brasil deh. Ya, kayak lo bilang tadi kan, karena saking banyak, karena ada salah satu yang unik juga tuh, Hah? tenis meja. Aku Kenapa? pernah ada Oh, turnamen tenis meja di dunia itu. Turnamen tenis meja Hah? antar negara. Jadi ada yang dari Jerman, ada yang dari Gak tahu nih. Ya. Inggris, ada dari apa gitu. Namanya Cina semua. Nah, Cina semua. Yang juara waktu 2006 apa berapa gitu Jerman itu namanya Han Ying. Iya. Jadi semuanya tuh orang Cina yang main gitu sebenarnya. Tapi apa namanya? Dulunya orang Cina gitu, naturalisasi. Kayak badminton juga banyak pemain Indonesia yang kemudian membela negara lain kan. Nah, gitu. Kasusnya sama. Jadi termasuk jago lah kita ya. Kalau badminton kan tadi Kalau terbukti kan berarti. badminton, Nah, kita tuh Brazil tuh adalah badminton yang kayak Indonesia tadi. Cuma di sepak bola. Boleh ditukar nggak sih, Dek? Hah, apa? Boleh ditukar nggak sih? Jadi lo Brazil badminton aja lah. Boleh. Boleh. Ya coba sekali-sekali lah. Gitu. Coba ini ada penelitian dari Leibniz University di Hannover tentang globalisasi sepak bola, katanya naturalisasi itu bisa jadi jalan keluar yang dianggap membuat persaingan olahraga lebih adil gitu ya. Dalam tanda kutip ya, lebih adil. Lo setuju gak, Cervi? Ini melenceng sedikit lah Kalau tentang naturalisasi. naturalisasi. Kalau konsep sepak bola modern sekarang emang udah nggak ini sih, udah nggak berlaku lagi sih. Model-model nasionalisme semu yang kayak gitu-gitu. Ya karena tadi pelatihnya bukan dari sana juga, terus liga juga udah perdagangan keluar masuk juga udah bebas gitu semua orang, dan akhirnya nggak lagi relevan sih menurut gue sih kalau lo terima salah satu yang kita harus produk sendiri gitu. Yang menurut gue harus dijaga untuk menolak naturalisasi adalah bukan soal nasionalismenya, tapi soal keberlangsungan lanjutan. Oh iya. Itu kalau gue ini anggap konsep setuju nggak setuju naturalisasi ya. Kayak Indonesia gitu. Apakah gue setuju naturalisasi? Secara umum gue nggak setuju. Secara umum. Bukan karena dia tidak nasionalisme atau apa, karena gue nggak peduli sih itu. Tapi karena nganggapnya nanti nggak ada lagi. Masa ya tiap hari kita impor pemain terus gitu. Iya. Karena menurut gua ya tadi pemain impor adalah pemain yang nggak dipakai di negaranya gitu. Jadi kita selalu dapat kelas 2 terus gitu. Gimana kita ngalahin negara lain ketika pemain kita adalah pemain yang nggak dipakai di negara tersebut. Tapi itu buat Indonesia kayak gitu kali. Tapi kalau kayak kasus Deco di Diego Costa, gue rasa sih kalau mereka berkewarganegaraan Brasil tetap dipakai sih di timnasnya. Iya. Ya ada kasus khusus lah ya. Khusus lah ya. Tapi kalau Indonesia, gue sih secara umum ya sih pemain kelas 2 semua lah itulah. Iya makanya. Ya mohon maaf aja nih. Yang begitu kenyataannya. Ya di sini kelas 1 ya, di sini kelas 1. Di sini kelas 1 pasti. Pemain Brasil apalagi. Jadi udah cukup lah ya penjelasan soal kenapa Brasil jago tadi. Iya ada. Jadi ada dari budaya, cuaca budaya. Terus juga dari tarian samba juga lingkungan. Memang pada akhirnya semua itu membentuk karakteristik manusia sih. Dan negara Brasil salah satunya, meskipun tadi bilang korupsi ternyata, ekonomi jelek, tetap bagus ternyata. Masih bisa kok. Indonesia sebenarnya bisa juga sih. Dan itu adalah yang gue ulang-ulangin lagi ya soal ini ya berkali-kali kan, kalau sepak bola itu adalah produk budaya menurut gue. Jadi apakah dia jago dan tidak jago tuh panjang gitu ini. Eropa bisa jadi tidak berbakat tanda kutip, tapi mereka sport science nomor 1 di dunia, fasilitas nomor 1 di dunia, industri nomor 1 di dunia. Liga Inggris juga paling laku kan. Lalu ngomongin Liga Champions sudah pasti orang Liga Champions gitu. Data FIFA Piala Dunia 16. Eropa paling banyak. Gitu kan. Di 32 negara dia 16 kan. Setengahnya anjir. Ada yang bilang ya karena jago-jago, ada yang bilang ya itu bagian dari lobby-lobby karena FIFA berasal dari sana. Gitu kan. Akhirnya diprioritaskan Eropa. Brazil gitu. Tadi kan gue bilang nggak punya kayak Eropa, mereka nggak punya industri yang oke, mereka nggak punya fasilitas yang oke, karena lapangannya gitu. Tapi justru dari situ muncul pemain-pemain yang jago, tapi ujung-ujungnya dipakainya pemain jago Brazil kan mainnya di Eropa semua. Iya, benar juga. Sekarang kalau dulu sih enggak sih, kayak Pele gitu nggak main di Eropa kan. Iya. Tapi kalau sekarang umumnya memang kalau udah jago ya udah ke Eropa lah. Ke Eropa, semuanya kalau jago ke Eropa gitu. Nah itu yang kemudian ada tadi yang balik ke awal yang Beckenbauer tadi, sepak bola adalah cerminan sebuah bangsa tuh orang salah nanggep menurut gua. Nangkapnya orang tuh kalau berarti kalau kaya sepak bolanya kaya, enggak gitu. Nggak gitu juga. Jadi Tapi memang akan lebih mudah sih. lebih mudah, kayak lu jadi Eropa tadi kan. Mengembangkan sepak bola ketika kita punya banyak duit. Gitu. Begitu betul.
Jadi kalau duit nggak ada, bakat nggak ada, ya otomatis nggak ada prestasi juga gitu menurut gue. Ya udah, ada lagi Dex, yang boleh sampein Dex. Ya kayaknya cukup Cukup lah ya. soal Brasil ini. Singkat padat dan cukup jelas. Nanti kalau kalian mau minta ngebahas apa, mention aja lah di @footballerID ya. Ini kan Ya, Brasil, atau mungkin di @mildandaru dan @dexkliniza juga bisa gitu. bisa. Jangan lupa follow juga nih Spotify-nya. Jadi kalau ada yang episode baru nanti langsung muncul di home. Ya benar-benar. Terus juga gue mau nambahin sedikit soal Brasil dan Argentina, itu sebenarnya kan sama-sama jago kan. Tapi ternyata produk budaya itu beda. Soalnya Argentina tuh ternyata nggak ada pemain kulit hitam. Oke. Hampir nggak ada. Kalau Brasil memang budak-budak tuh yang dari Afrika pada singgah dulu ke Brasil dulunya. Makanya di situ banyak kulit hitam. Nah, di Argentina nggak ada. Ini buat nantilah, buat pembahasan yang lain lah. Lain. Kita nantikan episode khusus yang bahas soal itu. Karena ternyata sepak bola masih banyak yang Kompleks belum. ternyata. Kompleks sekali. Ya udah, sekian sekali lagi dari kita berdua. Kami berdua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Bye. Ini adalah suara Pandit Komputer. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Halah, bacot.